Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nazwa Nurhaliza dengan akhiran NPM 39. Perkenalkan, nama saya Alifa Wulandari dengan NPM 734-2324. Halo semuanya, kenalin nama aku Tina Cynthia. Aku dari program studi D4 Akuntansi Keuangan dengan akhiran NPM 16. Harga transfer itu apa sih? Harga transfer adalah harga yang digunakan untuk pertukaran barang, jasa, atau aset tak berwujud antar unit usaha dalam satu perusahaan atau kelompok perusahaan yang sama atau afiliasi, baik antar divisi, antar anak perusahaan, maupun cabang yang beroperasi di lokasi atau di negara yang berbeda. Atau bisa dibaca di sini ya. Tujuan harga transfer yang pertama, mengalokasikan pendapatan dan biaya antar unit dalam perusahaan. Yang kedua, mengurangi pajak dengan memindahkan laba ke negara atau lokasi dengan tarif pajak lebih rendah, namun harus sesuai aturan. Yang ketiga, menilai kinerja divisi per unit secara adil. Yang keempat, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya internal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh sederhana antar divisi. Misalnya, di PT Aqua ada yang berfungsi sebagai divisi penjual dan ada yang berfungsi sebagai divisi pembeli. Anggaplah untuk satu perusahaan produk Aqua membutuhkan packaging berupa botol plastik. Nggak mungkin kan air mineralnya langsung dijualin ke pembeli? Oleh karena itu, divisi yang memproduksi air mineral membutuhkan botol plastik untuk packagingnya. Di mana bisa diperoleh botol plastiknya? Kita bisa beli ke divisi yang memproduksi botol plastik atau dibeli ke pasar. Meskipun diproduksi dari perusahaan yang sama, tetap saja perlu membeli packaging. Divisi penjual yang memproduksi botol plastik bisa menjual produknya ke divisi pembeli atau ke pasar. Begitu juga sebaliknya. Divisi pembeli bisa membeli botol plastik itu dari divisi penjual atau ke pasar. Lalu untuk harganya, dengan divisi penjual dan pembeli tadi, harga yang ditetapkan ke pihak eksternal tentu saja sesuai dengan harga pasar. Misalnya, di pasaran harga botol plastik per unitnya Rp1.000, maka divisi penjual akan menjual balik ke pihak eksternal atau pasar seharga Rp1.000. Sebaliknya, harga yang ditetapkan ke pihak internal tentulah lebih murah dari harga pasar. Nah, harga yang ditetapkan untuk penjualan internal itulah yang dinamakan harga transfer. Lalu ada juga pentingnya harga transfer itu untuk apa sih? Yang pertama, untuk menentukan kontribusi nyata dari tiap unit dalam rantai pasok internal. Lalu yang kedua, membantu mencatat pendapatan dan biaya secara lebih realistis. Lalu yang ketiga, menyediakan kerangka kerja standar antar divisi dalam hal jual beli internal. Lalu yang keempat, menghindari konflik dalam transaksi internal perusahaan. Lalu yang kelima, harga transfer yang adil memastikan perusahaan tidak bermasalah dengan otoritas pajak. Lalu yang keenam atau yang terakhir, menjadi dasar dalam merencanakan produksi, distribusi, dan pengendalian biaya. Atau bisa dibaca di sini juga ya. Metode harga transfer ada 3. Yang pertama, cost based transfer pricing, yaitu berdasarkan biaya produksi dan bisa menggunakan biaya variabel atau total. Yang kedua, market based transfer pricing, berdasarkan harga pasar eksternal. Yang ketiga, negosiasi transfer pricing, berdasarkan hasil negosiasi antar divisi. Untuk contoh soalnya bisa teman-teman baca di sini ya. Nah, untuk jawabannya di sini yang pertama menggunakan metode biaya. Kalkulasi harga transfer berdasarkan biaya produksi ditambah markup 25%. Yang pertama mencari harga transfernya yaitu 6.000 dari biaya produksi per unit di soal ditambah 25% dikali 6.000 akan menghasilkan 7.500. Laba divisi produksinya 7.500 dikurangi biaya produksinya yaitu 6.000, maka laba divisi produksi 1.500 per unit dikali 100 unit akan menghasilkan laba sebesar 150.000. Untuk laba divisi pemasaran, penjualan sama dengan 10.000 dari harga pasarnya dikurangi harga transfernya 7.500 dikurangi biaya pemasarannya 2.000, maka akan menghasilkan 500 perak per unit dikali banyaknya unit 100, maka laba divisi pemasaran 50.000. Yang kedua, menggunakan metode harga pasar. Di sini harga transfernya sama dengan harga pasar yaitu sebesar 10.000. Laba divisi untuk divisi produksi menjual ke pemasaran dengan harga 10.000.
Laba divisi produksinya yaitu 4.000 dari 10.000 dikurangi 6.000. Dikali banyaknya unit 100 unit akan menghasilkan laba sebesar 400.000. Untuk laba divisi pemasaran 10.000 dikurangi 10.000 dikurangi biaya pemasarannya 2.000 akan menghasilkan rugi 2.000 per unit. Dikali banyaknya unit 100 maka akan menghasilkan rugi sebesar 200.000 untuk divisi pemasaran. Yang ketiga, metode negosiasi. Harga disepakati di tengah-tengah yaitu 8.000 per unit. Laba divisi produksinya 2.000 per unit itu dari 8.000 dikurangi biaya produksinya 6.000 maka menghasilkan 2.000 per unit. Dikali banyaknya unit 100 maka laba divisi produksinya 200.000. Untuk divisi pemasaran harga pasarnya 10.000 dikurangi harga yang disepakatinya 8.000 dikurangi biaya pemasarannya 2.000 maka di sini untuk divisi pemasaran tidak mendapatkan laba. Nah, itu jawaban dari ketiga metode. Untuk hasil perbandingannya dapat teman-teman lihat di tabel hasil perbandingan berikut ini. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, harga transfer adalah mekanisme penting dalam transaksi antar divisi atau entitas dalam satu grup perusahaan, khususnya dalam perusahaan besar atau multinasional. Namun, jika tidak dikelola secara wajar, harga transfer bisa menimbulkan konflik internal, sengketa pajak, atau bahkan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan harga transfer sesuai prinsip kewajaran, arm's length principle, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di setiap yurisdiksi. Harga transfer bukan hanya isu akuntansi, tetapi juga menyangkut strategi bisnis, kepatuhan hukum, dan etika perusahaan.